perkenalkan, saya berkuliah di Universitas Sari Mutiara Indonesia pada program studi teknik elektromedik. Ya. Saat ini saya akan mencoba menerangkan beberapa peralatan diagnostik. Ya. Langsung saja, yang pertama saya mau bawakan yaitu peralatan audiometri. Ya. Audiometri ini berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu dari kata audire. Ya. Audire berarti pendengaran, dan metrios yang berarti mengukur. Jadi secara harfiah bahwa audiometri adalah pemeriksaan untuk menguji fungsi pendengaran. Audiometri juga adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui level pendengaran seseorang. Beberapa komponen pada audiometri yaitu ada osilator untuk menghasilkan bermacam nada murni, ya. Kemudian yang kedua ada amplifier. Amplifier ini berfungsi untuk menambah intensitas nada, ya. Kemudian yang ketiga ada interruptor pemutus, yaitu alat pemutus nada, itu berupa tombol, ya. Kemudian ada yang keempat attenuator, ini berfungsi untuk mengukur intensitas suara. Kemudian ada earphone, ya. Ada earphone, alat untuk merubah sinyal listrik yang ditimbulkan audiometer menjadi sinyal suara yang dapat didengar. Kemudian yang terakhir adalah ada masking noise generator, yaitu untuk penulian telinga yang tidak diperiksa. Itulah yang menjadi bagian-bagian ataupun komponen-komponen yang terdapat di dalam audiometer. Kemudian yang kedua adalah kardiotograf. Kardiotografi merupakan salah satu alat elektronik yang digunakan untuk memantau kesejahteraan janin, ya. Menilai pola denyut jantung janin dalam hubungannya dengan adanya kontraksi ataupun aktivitas janin. Adapun beberapa komponen yang terdapat dalam kardiotograf adalah ada fetal, kemudian ada toko, dan ada manset, SpO2, dan NIBP. Kemudian ada juga skin sensor, ya. Dan untuk pemeliharaannya seperti tabel ini. Kemudian yang berikutnya ada elektromiograf atau EMG. Adapun pengertian dari elektromiograf adalah elektromiografi itu teknik untuk merekam aktivitas kelistrikan yang dihasilkan oleh otot, ya. Sedangkan elektromiograf adalah alat, ya, alat diagnostik yang berfungsi untuk menghasilkan rekaman aktivitas dari kelistrikan otot rangka tersebut, ya. Dan kemudian elektromiogram inilah yang menjadi hasil rekaman diagnosa kelistrikan otot rangka tersebut. Adapun prinsip dasar kerja alat elektromiograf ini adalah mengukur potensial otot. Seperti diketahui, adanya aktivitas otot akan menimbulkan potensial aksi, ya. Kemudian potensial listrik dalam otot tersebut terjadi akibat adanya reaksi kimia di dalam otot. Dalam pemeriksaan EMG, karena kesulitan untuk mengisolasi sel otot tunggal, maka perekaman aktivitas listrik selalu dilakukan untuk beberapa serabut otot. Sinyal listrik otot atau sekelompok otot berbentuk gelombang mirip bising atau noise yang amplitudenya bervariasi terhadap aktivitas otot. Ada beberapa troubleshooting yang terjadi pada alat elektromiograf, yaitu yang pertama, terkadang sinyal awal tidak flat. Ini bisa diakibatkan oleh akibat grounding yang tidak bagus. Oleh karena itu perlu kita cek groundingnya. Kemudian yang kedua yaitu sinyal jelek, ya. Sinyal jelek ini bisa diakibatkan oleh elektroda yang tidak bagus. Jadi kita bisa cek elektrodanya. Mungkin ada karat ataupun ada koneksi-koneksi yang tidak bagus. Kemudian yang ketiga, indikator CPU nyala tapi tidak booting, ya. Ini biasanya kita cek pada mainboard CPU. Pemeliharaan pada elektromiograf ini biasanya dilakukan pemantauan 1 kali dalam sebulan, ya. Kemudian dikalibrasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Adapun jenis-jenis elektroda pada EMG ini, yang pertama ada elektroda permukaan. Ini ditempelkan pada permukaan kulit.
Kemudian yang kedua ada elektroda intramuskular ya, yang berbentuk jarum ataupun kawat ya. Dan untuk melakukan pemeriksaan melalui intramuskular ini, jarum elektroda atau yang mengandung kawat itu dimasukkan melalui kulit ke dalam jaringan otot. Jadi jarum ini langsung menyentuh otot. Kemudian peralatan berikutnya adalah EEG. EEG adalah merupakan pencatatan isyarat listrik otak ya. Otak merupakan sumber dari segala pikiran ya, emosi, kemudian persepsi dan tingkah laku ya. Yang menjadi fungsi dari EEG ini adalah untuk mendiagnosis suatu penyakit dan gejalanya ya. Kemudian untuk mengecek permasalahan pada orang yang mengalami kehilangan kesadaran ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengecek seseorang dalam keadaan koma ya. Dan yang keempat, untuk mempelajari penyebab susah tidur ya. Jadi jika ada seseorang yang mengalami susah tidur, kita dapat mempergunakan EEG ini untuk mencari tahu apa menjadi penyebabnya ya. Kemudian yang kelima adalah melihat aktivitas otak ketika seseorang menerima obat anestesi selama operasi otak ya. Jadi untuk ini sangat diperlukan EEG ya. Untuk permasalahan ini sangat diperlukan EEG ya. Kemudian yang keenam adalah membantu orang yang memiliki masalah psikis ya. Jadi membantu orang yang mengalami permasalahan psikis ya, seperti rasa gugup dan kesehatan mental. Di sini saya mau sampaikan, untuk pemasangan elektroda itu ada beberapa tempat ya, yaitu ada A1, ini diletakkan di telinga kiri. Kemudian ada elektroda A2, ini diletakkan di telinga kanan ya. Kemudian ada elektroda FP, ini frontal pollids ya, frontal pollids. Kemudian ada elektroda F, yaitu frontalids. Kemudian ada centralids. Kemudian ada P, yaitu parentalids. Kemudian ada temporalids, dan kemudian ada occipitalids ya. Dan ini masing-masing ada penempatannya di kepala kita. Seorang elektromedis ya harus menguasai bagaimana pemeliharaan dari peralatan tersebut ya. Seperti dari pemeliharaan alat ini, yang pertama tentang pemeliharaan elektroda ya. Ketika perangkat EEG selesai digunakan, elektroda harap dibersihkan dari sisi gel dengan air hangat ya. Jadi jangan lupa dengan air hangat. Kemudian yang kedua, ketika elektroda tidak digunakan, harap taruh pada alas yang steril ya. Dengan alas yang steril untuk menghindari kontak dengan bakteri yang berlebihan ya. Kemudian yang ketiga, untuk mendeteksi adanya gangguan pada elektroda dapat dicelupkan ke dalam air untuk menggroundkan ya, untuk menggroundkan elektroda agar terdeteksi sinyal netral ya. Kemudian pemeliharaan kabel ya. Tadi pemeliharaan elektroda, kemudian pemeliharaan kabel yang menjadi penghubung dari elektroda ini ya. Ataupun kabel FO ya, dikatakan ya, kabel FO ya. Karena kabel FO ini memiliki struktur yang berbeda dengan kabel tembaga pada umumnya, sehingga kabel FO tidak boleh dilipat ketika akan merapikannya. Kabel FO harus tergulung demi menghindari kerusakan kabel. Oh ya, saya ingin sampaikan bahwa kabel FO itu artinya adalah kabel fiber optik ya. Jadi kabel fiber optik ini tidak bisa dilipat, karena jika kita melipat maka fiber optik ini akan pecah ya, akan pecah dan merusak kabel tersebut ya, kabel FO tersebut. Jadi harus digulung ya. Ada beberapa troubleshooting pada alat ini, antara lainnya adalah apabila output sinyal yang dikeluarkan tidak jelas ya. Pertama, kita mengecek sambungan elektroda pada kulit kepala ya. Kemudian yang kedua,
kita mengecek kembali sambungan elektroda pada kulit kepala, ya. Sambungan elektroda, ya. Jadi yang pertama tadi adalah mengecek sambungan elektroda pada kulit kepala. Yang kedua, mengecek sambungan pada elektroda tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan gel agar dapat menangkap sinyal otak lebih jelas. Jadi sudah sangat jelas, ya, kita harus mempergunakan gel, ya, pada elektroda tersebut. Kemudian yang keempat, menganjurkan pasien agar tenang, ya, untuk mengurangi pergerakan pada pasien agar tidak mempengaruhi output dari sinyal EEG. Peralatan diagnostik yang berikutnya adalah ultrasonograf, ya, ataupun biasa kita sebutkan dengan USG, ya. USG adalah salah satu imaging diagnostik ataupun pencitraan diagnostik, ya, untuk pemeriksaan dalam tubuh manusia, ya, di mana kita dapat mempelajari bentuk, ukuran anatomis, gerakan, serta hubungan dengan jaringan sekitarnya dengan memanfaatkan frekuensi ultrasound. Adapun yang menjadi fungsi dari USG ini adalah untuk menentukan letak massa pada pelvis dan rongga perut. Kemudian untuk menemukan adanya kista. Kemudian untuk mengetahui pergerakan janin, ya, usia kehamilan, dan aktivitas organnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui ukuran volume massa organ tubuh seperti ginjal, ovarium, rahim, dan lain sebagainya. Pada alat USG ini kita lakukan pemeliharaan perkala. Seperti pada tabel ini, kita lakukan pemeriksaan secara berkala. Yang menjadi sering troubleshooting terjadi pada alat USG ini adalah kerusakan mekanik pada alat-alat dan sistem pengkabelan, ya. Kemudian keadaan yang berhubungan dengan konektor, ya, yaitu penghubung. Kemudian yang ketiga, kerusakan dari komponen. Yang keempat, debu ataupun kejatuhan air, kelembapan, dan penyebab lainnya dari luar pesawat. Kemudian yang kelima, kurang memperhatikan tegangan listrik. Dan pada waktu memakai USG, karena tegangan listrik yang tidak stabil atau naik turun dapat memberikan dampak buruk kepada alat elektronik secara umum, termasuk pada mesin USG ini. Maka perlu kita perhatikan dan kita buat stabilizer, ya, tentunya. Kemudian yang keenam, gambar tidak tampak jelas. Hal ini yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan pada probe. Jadi kebersihan pada probe adalah suatu hal yang sangat penting pada alat USG ini. Bagian-bagian dari USG ini adalah ada transducer, kemudian ada monitor, yaitu monitor yang digunakan dalam USG tersebut. Kemudian ada mesin USG, ya, yang terdapat di dalam CPU dari mesin USG tersebut. Kemudian peralatan diagnostik yang terakhir adalah stress test monitor ataupun cardiac stress test. Stress test monitor adalah pemeriksaan EKG dengan pemberian beban atau stres pada jantung, disebut juga dengan treadmill test, ya. Jadi ini kita lakukan dengan menggunakan treadmill. Ada beberapa bagian dari peralatan stress test monitor ini, antara lain yang pertama ada layar monitor. Layar monitor ini berfungsi untuk memonitor aktivitas listrik jantung pasien secara kontinu dari mulai kondisi normal sampai pada kondisi stres dengan pengaturan tertentu pada program. Kemudian yang kedua ada treadmill test. Ini berfungsi untuk media meningkatkan aktivitas kerja jantung atau stres dengan cara pasien harus berlari di atas treadmill dengan settingan atau pengaturan tertentu. Kemudian yang ketiga ada CPU. Ini berfungsi untuk mengolah data dari sinyal analog ke sinyal digital atau dari sinyal listrik jantung dari EKG mobile, kemudian diproses sedemikian rupa agar dapat dilihat pada layar monitor. Jadi itulah yang menjadi fungsi CPU tersebut. Prosedur penggunaan stress test monitor ini adalah alat dihidupkan dengan menekan tombol power pada masing-masing bagian alat, kemudian klik
EKG dipasangkan pada elektroda, ditempelkan pada bagian tubuh pasien. Kemudian EKG dipasangkan menggunakan gel. Kemudian pasien disuruh berlari pada treadmill atau alat bantu berlari dengan settingan untuk mendapatkan ritme irama jantung. Ketika kondisi stres, hasil rekaman EKG diintegrasikan supaya dapat diproses oleh CPU dan ditampilkan pada layar monitor, dan dokter dapat menganalisa sinyal jantung pasien tersebut. Itulah yang menjadi prosedur pemakaian peralatan stress test monitor ini. Untuk perawatan stress test monitor ini, yang pertama, kita membersihkan elektroda dari gel ultrasound, ya. Kemudian yang kedua, kita membersihkan komponen input keyboard, dan yang ketiga, kita bersihkan permukaan treadmill. Itulah yang menjadi perawatan stress test monitor ini yang perlu kita lakukan. Troubleshooting yang terjadi pada alat stress test monitor ini adalah yang pertama, alat mati total, ya. Jika alat mati total, kita periksa komponen power supply meliputi jala-jala PLN dan sampai pada power supply unit. Kemudian yang kedua, komputer tidak dapat lock on dan software tidak dapat berjalan. Ini perlu kita periksa OS-nya, ya, OS dari software tersebut, dan software aplikasi yang terinstall apakah masih berfungsi atau membutuhkan penginstalan ulang. Kemudian yang ketiga adalah grafik tidak terbaca, ya. Jika ini terjadi, maka yang perlu kita periksa adalah kebersihan probe elektroda dan koneksi probe ke CPU. Dan kemudian yang keempat, treadmill tidak dapat bekerja dengan semestinya. Untuk ini yang perlu kita periksa adalah sesuai program, periksa koneksi treadmill ke CPU dan periksa komponen mekanik treadmill. Inilah yang menjadi troubleshooting yang sering terjadi pada peralatan stress test monitor ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kiranya video ini dapat bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Akhir kata saya ucapkan selamat sukses. Terima kasih.